Hai semua, selamat datang di channel Ibu Henry. Kali ini, saya mau berbagi cerita tentang perjalanan liburan saya di sekitar kota Malang beberapa waktu yang lalu. Perjalanan saya mulai dari Sukoharjo. Untuk sampai di Malang, saya harus membayar sebesar 1,1 juta rupiah untuk 4 orang. Karena tidak ada kendaraan umum tujuan Sukoharjo Malang, maka saya harus menaiki kendaraan rute lain yang kemudian mengubah arah ke Malang. Sesampainya di Malang, tujuan pertama saya adalah agrowisata petik jeruk Desa Selorejo. Tiket masuknya sebesar 20.000 per orang dan kita bebas menikmati jeruk di dalam kebun. Sepanjang mata memandang, saya dapat menyaksikan kebun jeruk yang begitu luas dengan buah-buah jeruk yang sebagian mulai menguning dan sebagian masih hijau. Di agrowisata jeruk kita boleh menikmati jeruk sepuasnya. Tapi ketika kita akan bawa pulang, jeruk ini nanti akan ditimbang. Untuk jeruk yang saat ini kebunnya saya datangi, itu harga per kilonya 8.000. Tapi jeruknya sangat manis. Sebetulnya pohon jeruknya tidak terlalu tinggi dan buah-buah yang kuning banyak sekali ada di bagian atas. Namun demi keamanan, saya menggapai jeruk yang lebih rendah saja. Meskipun warna jeruknya belum terlalu kuning, namun jeruk ini rasanya tetap sangat manis dan segar sekali. Memetik buah jeruk langsung dari pohonnya dan langsung juga dimakan memberikan sensasi tersendiri. Nah, untuk menikmati buah jeruk ini, kamu harus memotongnya dengan pisau. Jangan khawatir, petugasnya akan meminjamkan kamu pisau sehingga kamu tidak akan kesulitan dan tidak perlu membawa pisau. Tuh lihat ya, wow, jeruknya seger banget dan ini tuh manis banget. Apalagi baru dipetik dari pohonnya, wow, vitaminnya benar-benar masih full dan bagus. Wow, jeruknya tuh seger banget dan benar-benar rasanya tuh manis banget dan ini enak banget. Cobain ya. Yummy. Oh ya, perjalananku kali ini dibantu dan disupport dengan Mas Adit dari Venom Travels. Kamu juga harus coba naik travel ini loh. Orangnya baik, ramah, mobilnya juga nyaman banget. Untuk kontak personnya nanti aku cantumkan di kontak deskripsi ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin liburan di Malang dan sekitarnya bisa menghubungi beliau. Buat kamu yang sedang ada di daerah Malang, kamu wajib sekali untuk datang kemari. Menikmati suasana kebun jeruk dengan buah-buah jeruk yang menguning dan manis tentu akan sangat menyenangkan. Puas menikmati buah jeruk, perjalanan kami lanjutkan ke agrowisata apel. Ya, kami adalah pecinta agrowisata. Oh, yang penting jangan masuk kulkas. Tiket masuk agrowisata apel adalah 25.000. Sedangkan harga per kilonya apabila kita bawa pulang adalah 30.000. Sama dengan wisata jeruk, selama di kebun, kamu bebas menikmati buah apel yang ada. Kali ini saya sudah berada di agrowisata petik buah apel Batu Malang. Nah, bagaimana perjalanan saya? Yuk ikuti. Kebun apel yang kami kunjungi ini adalah jenis mana lagi. Warnanya hijau dan teksturnya sedikit keras. Seperti yang diinfokan oleh petugas agrowisata, bahwa apel mana lagi ini rasanya lebih manis setelah dipetik beberapa hari. Karena teksturnya cukup keras dan rasanya tidak begitu manis ketika baru dipetik, saya hanya makan 1 buah selama ada di kebun. Meskipun begitu, berada di tengah kebun apel dan bisa memetik apel sepuasnya, memberikan pengalaman yang luar biasa buat saya. Melihat saya yang sedikit kebingungan, petugas agrowisata pun menunjukkan saya kepada satu pohon apel yang sedikit berbeda. Ternyata, di antara pohon apel mana lagi terselip ada pohon apel Wanglin. Apel Wanglin memiliki tampilan seperti dengan apel mana lagi. Hanya saja, buah apel jenis Wanglin ini memiliki bintik-bintik di sekitaran kulitnya. Tanya nih, nanti di toko pinggir jalan itu Wangli berapa harga kilo? 75. Nah, kalau ini adalah jenis apel Wangli. Ceritanya ini adalah perkawinan dari berbagai macam jenis apel. Rasanya lebih enak dan lebih manis ya. Manis, wangi.
Rasanya lebih enak dan lebih manis juga serta wangi. Kita cobain ya. Tuh, apel wangli ini bener-bener rasanya lebih enak dibandingkan mana lagi menurut saya. Lebih krenyes-krenyes, manis dan ya lebih enak aja. Rasa apel wanglin manis dan segar, terasa renyah pada saat digigit. Apel jenis ini terbilang cukup langka karena jarang sekali petani yang menanamnya. Wah, beruntung sekali ya saya bisa mencicipi apel wanglin ini. Dari kebun apel perjalanan saya lanjutkan ke Candi Singosari. Candi ini diperkirakan dibangun pada tahun 1300 Masehi sebagai persembahan untuk menghormati Raja Kertanegara dari Singasari. Candi Singosari dikenal juga dengan nama Candi Cungkup atau Candi Menara. Hal ini menunjukkan bahwa Candi Singosari adalah candi tertinggi pada masanya. Setidaknya bila dibandingkan dengan candi-candi yang lain yang ada di sekitarnya. Untuk masuk ke Candi Singosari, kamu tidak dikenakan biaya. Namun, kamu dapat memberikan sumbangan seikhlasnya. Dari Candi Singosari, kami pulang untuk beristirahat. Dan tujuan kami selanjutnya adalah Gunung Bromo. Untuk wisata ke Gunung Bromo, kami menggunakan jasa travel seharga Rp250.000 per orang. Kami dijemput sekitar jam setengah 12 malam, kemudian dibawa ke base camp, menunggu kurang lebih 1 jam di base camp, baru kemudian diberangkatkan ke Gunung Bromo. Sekitar pukul 3:30 kami sampai di wilayah Bromo dan beristirahat sebentar di kantin yang banyak ada di situ. Untuk menghilangkan rasa dingin yang begitu menusuk ke tulang, kami memesan kopi seharga Rp8.000 segelas dan menikmati gorengan seharga Rp3.000 per satunya. Setelah menunaikan sholat subuh, perjalanan kami lanjutkan ke titik tempat kami akan melihat sunrise. Salah satu destinasi wisata di wilayah Malang yang wajib untuk kamu kunjungi adalah Gunung Bromo. Nah, kali ini saya sedang berada di sini bersama keluarga saya. Semoga saja kita dapat menyaksikan sunrise yang indah pagi ini ya. Sayang sekali ternyata pagi ini kabut cukup tebal dan sedikit menghalangi keindahan matahari terbit. Butuh kesabaran untuk dapat menikmati indahnya alam Bromo. Setelah tadi terselimut dengan kabut, kami sabar menunggu beberapa waktu sehingga kami dapat menikmati indahnya alam Bromo tanpa kabut. Jika Bunda perhatikan, di ujung yang paling belakang itu adalah Gunung Semeru, kemudian yang paling depan itu Gunung Batok, di belakangnya lagi itu ada Bukit Widodaren, sedangkan yang terlihat ada asap mengepul itu adalah Kawah Bromo. Terlihat sekali sangat jelas dari sini. Sedangkan di bagian yang paling bawah, kalau diperhatikan itu adalah rute perjalanan kita tadi. Setelah menyaksikan keindahan sunrise tadi, selanjutnya kita akan menuju Bukit Widodaren sebagai destinasi yang kedua. Nah, kita sudah sampai di Bukit Widodaren. Namun sayang sekali saat ini hujan turun, jadi kami tidak bisa terlalu lama ada di sini. Rasa tenang dan damai adalah kesan yang dapat saya tangkap ketika saya berada di sekitar Bukit Widodaren. Meskipun tidak naik ke atas puncak Bukit Widodaren, tetap banyak spot yang indah yang dapat kita abadikan. Dari Bukit Widodaren, perjalanan saya lanjutkan menuju Puncak Bromo. Jarak tempuh yang harus kita lewati untuk sampai ke tangga atas kurang lebih sekitar 2 kilo. Kalau nggak mau jalan kaki, Bunda bisa menggunakan kuda seperti saya saat ini. Untuk bisa naik kuda pulang dan pergi, biaya yang harus kita keluarkan antara 100 sampai 150 ribu, tergantung dari bagaimana kita menawar dan juga bagaimana dengan kondisi hari itu apakah ramai pengunjung ataupun tidak. Dari tempat pemberhentian kuda, saya harus berjalan kaki lagi dan menaiki sekitar 250 anak tangga untuk bisa sampai di puncak Bromo. Fisik saya tidak sekuat itu. Saya sampai harus mengambil jeda istirahat sebanyak 6 kali untuk bisa sampai di puncak Bromo. Foto-foto ini saya abadikan ketika saya sedang beristirahat.
Dan dengarlah sorak-sorai suara orang-orang yang begitu gembira ketika sampai di puncak Bromo. Setelah menaiki 250 anak tangga, akhirnya saya sampai juga di puncak Bromo. Sampai di atas saya diguyur hujan sehingga tidak bisa banyak gambar yang saya ambil. Inilah Kawah Bromo yang butuh perjuangan untuk bisa menaiki tangga dari bawah, berjalan kaki demi menikmati salah satu ciptaan Allah SWT. Kawah Bromo masih aktif dan mengeluarkan suara yang menderu. Kita dapat menyaksikannya langsung dari bibir kawahnya. Setelah semua kelelahan yang saya alami, rasanya worth it banget dengan apa yang saya saksikan di atas. Kamu juga harus ke Bromo. Karena hujan semakin deras mengguyur, akhirnya kami pun memutuskan untuk segera turun. Dari Kawah Bromo harusnya kami menuju lautan pasir berbisik. Namun karena hujan cukup deras, kami lanjutkan perjalanan ke Padang Savana. Di Padang Savana yang juga sering disebut sebagai Bukit Teletubbies, kita akan disuguhi pesona keindahan padang rumput hijau yang menghampar luas. Selain itu, kita juga akan merasakan suasana yang tenang, sejuk, dan nyaman. Bukit Teletubbies menutup perjalanan kami ke Bromo Tengger. Selesai sudah liburan 2 hari kami di Malang. Selanjutnya kami kembali ke Solo menggunakan bis PO Haryanto seharga Rp140.000 per orang. Dari Solo, kami naik taksi online menuju Sukoharjo seharga Rp150.000. Demikian cerita perjalanan saya, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Salam dari Ibu Henry.